Ini bisa jadi dendam orang Melayu terhadap pemerintah Indonesia. Masya Allah. Ya. Sampai segitu ya? Sampai segitunya. Sasi dalam artian yang murni itu bagus. Ini kan nggak murni. Kalau saya membacanya ini bukan investasi, tapi invasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Malam ini saya undang khusus ya dari Has Channel, sahabat lama ya dari Jawa Barat ya, pengamat sosial ya. Ya, Sehat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mendapat satu kehormatan ya, bisa mengundang Pak Mehmet datang ke sini, pengamat sosial. Kita kepengen diskusi tentang kondisi sosial saat ini. Yang lagi rame-rame ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisik-bisik kita ini menjadi proses pencerahan ya. Terutama kasus yang lagi rame-rame ini, mungkin Pak Mehmet udah memahami ya. Apa yang lagi rame-rame nih akhir-akhir ini? Yang kasus pengusiran rakyat Melayu barangkali ya. Di Rempang itu memang menyakitkan ya. Masya Allah, Masya Allah. Sangat menyakitkan. Lukanya itu bisa beberapa turunan. Masya Allah. Ini bisa jadi dendam orang Melayu terhadap pemerintah Indonesia. Masya Allah. Ya. Sampai segitu ya? Sampai segitunya. Karena ini betul-betul tindakan yang sangat represif, yang membuat orang-orang di sana juga marah, dan bukan hanya orang Melayu yang marah. Di luar itu juga orang marah, termasuk orang Sunda, orang Jawa, orang Dayak, ya, orang Melayu di Malaysia, di Brunei, semuanya marah kepada pemerintah Indonesia. Marah ke pemerintah? Ke pemerintah. Kenapa? Kok pemerintah? Ya, karena pemerintah yang maksa. Jadi kan bukan itu investasi asing yang masuk memang kita butuhkan. Kalau investasi dalam artian yang murni itu bagus. Ini kan nggak murni. Kalau saya membacanya ini bukan investasi, tapi invasi. Invasi. Pendudukan daerah oleh Cina. RRC. Ya, yang di karpetnya diberikan oleh pemerintah. Mungkin di seningnya banyaknya tenaga asing yang masuk. Bukan salah satunya, memang begitu. Jadi contoh yang gampang, bagaimana misalnya di Morowali. Morowali ke? Ya, TKA semua yang kerja sana. Ada orang-orang pribumi yang sedikit sana ikut kerja, tapi gajinya beda sekali. Di sana tumbuh pasar Cina. Kemudian masyarakat Melayu, masyarakat pribuminya agak terpinggirkan. Untungnya buat masyarakat situ apa? Nggak ada kan? Itu Morowali ya? Morowali, ini pun sama. Akan sama, hal yang sama lagi, bahkan muncul. Pokoknya paket-paket investasi yang dikerjasamakan oleh pemerintah Indonesia dengan Cina, RRC maksud saya, itu sama semuanya. Namanya turnkey project. Turnkey project. Artinya semuanya dibangunkan oleh mereka sampai selesai. Setelah itu mereka pulang. Habib pernah dengar nggak ada TKA yang pulang kalau proyeknya selesai? Nggak ada kan? Malahan terus datang. Terus datang. Ada kasus yang lucu sebenarnya. Di Morowali itu, begitu banjir, itu semua karyawannya yang berjubel pada keluar tuh, menyelamatkan diri. Banyak sekali karyawannya ya. Ngapain aja di situ? Nah, orang timbul curiga. Kenapa pemerintah kita memberikan peluang begitu hebat, begitu
besar kepada RRC, rakyat kita diusir. Berarti ini kalau kita lihat IKN pun akan hampir sama, ya? Hampir sama ya? Sama. Mirip-mirip ya? Menurut saya sih sama. Sama ada ya? Sama, IKN, Rempang, Morowali, reklamasi, sama. Nanti isinya itu orang-orang Cina. Dan ini harus dilawan. Dengan alasan, berbagai alasan lah ya. Ya menurut saya ini nggak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Kalau kita lihat ya dari segi apa? Segi keamanan misalnya ya. Rempang itu kan ada di kawasan Laut Cina Selatan. Betul. Nah, kalau itu 17.000 hektar, artinya total satu pulau itu dikuasai. Bayangkan, tentara Cina pun bisa ke situ, penyelundupan senjata bisa juga. Kemudian masyarakat Melayu mau melaut juga susah. Tapi kenapa kok begitu contoh ya, Panglima TNI itu sampai membela mati-matian itu menurut Pak Mehmet ini sebagai pengawas sosial apa yang terjadi? Ya lucu aja ya. Panglima TNI itu kan tentara loh. Tentara itu punya sumpah prajurit. Iya. Salah satunya itu setia pada negara. Iya. Tapi patuh pada atasan. Iya. Tapi setia pada negara ini kan lebih tinggi. Iya. Dibanding dengan patuh atasan. Kalau atasannya nggak beres, ya nggak perlu patuh. Nah, yang kedua ada sumpah yang menurut saya sampai mati akan dibawa mati tuh. Namanya 8 wajib TNI. Tidak boleh menyakiti rakyat. Tidak boleh mengganggu wanita. Kemudian apalagi saya lupa itu ya, tapi ada 8 itu yang saya ingat itu tidak boleh menyakiti. Ini kan menyakiti rakyat. Semuanya kebaikan ya. Semuanya kebaikan. Oh ya, harus melindungi rakyat. Iya. Nah ini jangankan mau dilindungi, mau dipiting itu tahu ya. kalau lagi gulat orang tuh ini supaya lumpuh lah. Iya. Ya lumpuh udah itu dia bisa diambil. Ini kan nggak benar. Itu satu pernyataan yang luar biasa. Luar biasa, dan ini pelanggaran sumpah. Pelanggaran sumpah. Dan sumpah tuh ini jenderal loh yang bersumpah. Berarti dia mesti mempertanggungjawabkan itu ya? Oh iya. Di dunia akhirat kepada dunianya dia melanggar sumpahnya. Kemudian sama Allah juga. Mudah-mudahan beliau segera sadar ya. Mudah-mudahan. Dan ini bukan hanya Panglima loh. Panglima yang ngomong itu. Ya. Dan dia perintah pada para Pangdam. Kemudian kepada Komando Armada Barat, asisten logistiknya, itu semuanya kalau mereka melaksanakan perintah atasan ini, mereka juga sama melanggar perintah. Nah, menurut Pak Mehmet kira-kira mereka akan lakukan nggak perintah piting ini? Kalau si prajuritnya itu waras, nggak akan. Tapi kalau prajuritnya dibikin supaya dia nggak bisa berpikir, ditakut-takutin, kalau nggak dipindahin lah, turun pangkat lah dan sebagainya, mungkin aja. Kan namanya perintah tentara ini kan perintah mati. Kalau untuk orang yang tidak berpikir. Tapi kalau yang berpikir, ini perintahnya nggak beres, nggak. Sekarang kalau ada tentara nih, tiba-tiba suruh, coba itu gubuk tuh orang yang ada pinggir jalan. Nah, kalau tentaranya mikir kan nggak mau dia. Tapi kalau yang tentara lagi mabok, bisa aja terjadi. Ini kan suku Melayu ini kan suku yang luar biasa ya, banyaknya ya. Hampir sepanjang kehidupan negara ini kan ditopang oleh suku Melayu ya. Jadi itu dulu kalau nggak salah ya, ini ada cerita kerajaan yang ada di Melayu ya, baik di Melayu Rio, di Delhi, kemudian di Pontianak, itu ada kerajaan-kerajaan itu ya. Semuanya membantu pemerintah Indonesia lah. Itu orang-orangnya bukan main lah. Mereka berani tanda kutip melawan eksekusi ini karena mereka merasa benar. Nah, pemerintah kita ini itu dari sisi kemanusiaannya ya, dari sisi militer itu sangat berbahaya. Ya, nggak mungkin pulau yang terluar diberikan kepada negara lain, apalagi RRC ya. Nanti sebentar lagi Natuna diambil.
diserahin juga. Iya, iya. Nanti jadi ini kan Pulau Rempang nih, di sebelah sini ada Pulau Batam, di sini Singapura. Jangan-jangan di sini juga habis nih, diambil dengan alasan apa namanya, investasi. Kalau investasi kan menurut pikiran kita nih yang bodoh nih ya, kan rakyat itu harus kebagian makmur kan. Ya itulah tujuan investasi itu, bukan untuk memakmurkan negara orang lain, bukan untuk memakmurkan perusahaan orang asing, tapi bagaimana rakyat kita ikut makmur. Berarti ini sudah merupakan pelanggaran konstitusi, Pak ya? Menurut saya begitu kan. Undang-undang Omnibus Law itu salah satunya ini hasilnya. Oh, yang ditentang mungkin banyak orang ya. Cipta Kerja, dipaksakan juga ya. Dari Minerba, semuanya menguntungkan investor, bukan menguntungkan ini. Itu ini. Makanya kenapa petisi 100 itu orang, para tokoh-tokoh itu berkumpul ikut menandatangani pernyataan dimaksudkan. Pemakzulan itu ya sesuai konstitusi kan boleh kan. Jokowi ini kan makin lama bertahta, makin rusak Indonesia. Iya, iya. Ya ini kan sebetulnya sudah selesai, kan tinggal beberapa bulan lagi kan. Harusnya. Iya, harusnya kan, berpikir. Ya mesti begitu dong, nggak bisa dia mau merubah itu. Iya, kalau orangnya bener. Nggak bisa, mau benar mau nggak bisa. Harus. Karena Pilpres harus berjalan. Iya, nah kalau sudah mau Pilpres ya sudahlah, jangan lagi bikin keputusan-keputusan yang penting, yang kontroversial. Ya, artinya kalau kita lihat proses ini kan sudah berjalan bagus nih. Sebentar lagi ke Pilpres. Artinya itu sukses ini sudah harus berjalan. Tidak ada kata. Mudah-mudahan harusnya begitu. Tapi kan kenyataannya enggak begitu. Nah sekarang kalau kita lihat dari sisi penerbitan hak guna usaha. Sepengetahuan saya dulu suka ikut membebaskan lahan ya. Itu begitu keluar izin prinsip, izin lokasi, izin itu bukan izin untuk melakukan operasi, enggak. Itu izin untuk membeli lahan. Lahan penduduk situ yang dibatasin areanya, katakanlah 17.000 hektar. Oh ini bisa dijual, ini bisa dibeli, dibikin petanya. Kalau misalnya ada yang nolak, ya boleh. Itu enggak masuk. Kembali ke Rempang tadi, menurut Pak Mehmet nih kira-kira apa solusi terbaik? Ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres dalam soal perizinan. Saya mencitir keterangan Menteri Agraria. Bahwa rakyat di sana itu tidak punya sertifikat. Nah atas dasar itu barangkali ya, saya nggak tahu persis, Menteri Agraria bikin surat HGU, nggak bisa loh, nggak boleh. Yang Pak Hadi ya? Dia kayaknya dia nggak paham soal pertanahan. Tapi ya jadi Menteri Pertanahan ya, apa boleh buat ya, itu kan politik ya. Nah sekarang kalau kita ingat-ingat coba Pak, di kampung-kampung kan surat-surat tuh nggak lengkap. Kadang-kadang ada surat ya, kalau yang patokannya ada suratnya. Ya kalau patokannya semua sertifikat ya bubar negeri ini kan. Nah itulah, ini yang terjadi. Nah kemudian kita lihat ada nggak pembebasan lahannya. Kemudian setelah itu ada nggak analisa dampak lingkungan. Ya kalau kembali ke tanah, ini kan sebetulnya kan tanah ini kan milik kita, dikuasai kan oleh Belanda. Begitu Belanda pergi itu kan harusnya kan kembali kepada rakyat. Kalau kita mau jujur, itu adalah milik Sultan. Milik kesultanan. Kalau mau jujur nih, yang diberikan kepada pemerintah. Disebutlah oleh Presiden, ini tanah negara. Kalau tanah negara, boleh dong ngusir. Sederhana sekali, nggak boleh. Ini kan Presiden yang otoriter dan jahat pada rakyatnya. Wajar orang Melayu di situ marah. Yang kita bingung juga, wali kotanya di situ jadi kepala BP Batam. Itu kan orang Melayu juga. Kok mau sih nyusahin rakyatnya ya. Itu aja barangkali yang saya ingin. Jadi kita berharap ya Pak Mehmet sebagai pengamat sosial mungkin memberikan semacam nasihat ya atau apalah kira-kira kepada
yang berkuasa di Batam apa kira-kira Pak Ahmed? Mudah-mudahan dibatalin aja. Karena kalau itu diterusin pasti ada korban. Ya, baik dari aparat maupun dari rakyat setempat. Ini yang datang kan bukan hanya orang-orang Rempang nih. Dari sekitar Riau itu juga pasti datang ke situ. Kemudian belum lagi nanti dari tetangga-tetangga ingin membantu saudaranya yang orang Melayu. Belum lagi nanti kalau ada lagi dari Aceh lah, dari mana seluruh Indonesia. Bisa keributan sosial yang luar biasa ya. Lebih bagus korbankan itu sudah, jangan dijadikan. Kalau memang mau apa namanya kekeh, apa kekeh? Ya betul. Mau bikin ini ya jangan di situ. Terlalu riskan. Ya cari aja tempat di tempat yang lain, daratan yang kira-kira kegiatan pabrik kaca katanya itu bisa dikontrol oleh rakyat. Tapi rakyat itu harus kebagian juga. Saya kebetulan mempelajari laporan tahunan dari perusahaan ini, namanya Xinyi. Itu pabrik kaca yang akan untungnya aja setahun hanya sekitar 10 triliun. Hanya itu. Ya, karena asetnya 100 triliun. Masya Allah. Ya, utangnya 20 triliun, 26 triliun. Ya, saya itu gitu. Kemudian siapa tuh pemiliknya? Pemiliknya itu Cina dan ada orang Malaysia. Cina Malaysia juga ada di situ. Kemudian yang mau bebasin itu? Bukan, ini struktur kepemilikan saham PT Xinyi yang katanya mau investasi sebanyak 175 triliun di situ. Nah, kalau misalnya investornya ya dia. Saya terus terang agak ragu apa mampu perusahaan ini. Katakanlah ini mampu, izin-izinnya juga nggak lengkap. Dan kenapa yang mengelola nggak langsung aja pemerintahnya selesaikan dulu izin-izinnya, nggak bakal ramai itu. Kalau kita ngikutin prosedur dengan baik dan benar, tidak dipaksa, nggak akan ramai. Insya Allah diterima. Saya kira itu aja. Baiklah Pak Mehmet, sebagai pengamat sosial ya dari Jawa Barat ya, khusus jauh-jauh ke Jakarta. Kita cuma mau bicara tentang Rempang yang lagi dahsyat saat ini. Kita bela rakyat Melayu di sana. Iya. Kasihan mereka. Semoga pemangku jabatan saat ini ya, khususnya Panglima dan Presiden ya, kita katakan sekalian, bahwa masalah Rempang ini harus diselesaikan dengan bijak. Jangan lanjutkan, jangan teruskan proyek ini sehingga tidak melukai hati rakyat. Rights and Peace memberikan semacam appeal ya kepada rezim ini untuk tidak melanjutkan proyek yang sudah melukai hati rakyat. Walaupun masih ada korban masih kecil, tapi jangan dilanjutkan lagi sehingga tidak menjadi proses krisis sosial yang luar biasa. Lebih gede lagi. Itu. Ya, jangan sampai terjadi krisis sosial yang lebih besar lagi. Iya, karena kita sebentar lagi akan pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan anggota DPR bisa berjalan sempurna apabila kasus Rempang ini bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya demi kepentingan rakyat, dibatalkan saja. Itu apa ya? Betul. Fokus saja kepada Pilpres. Ya, karena hajat nasional ini suksesi harus berjalan sesuai dengan dengan mandat konstitusi sehingga jangan lagi ada kegaduhan-kegaduhan yang baru. Betul, Pak. Ya. Kita akhiri bisik-bisik dengan pengamat sosial dari Jawa Barat khusus datang ke Khas dan Peace Channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mehmet. Terima kasih sama-sama. Masya Allah. Terima kasih banyak. Semoga panjang umur. Amin. Sehat-sehat terus. Amin. Doakan saya biar sehat-sehat nih. Mudah-mudahan pemerintah juga ikut dengar ya. Amin. Insya Allah semua pemangku jabatan dia harus dengar. Amin. Harus dengar. Karena ini jeritan hati rakyat yang kita sampaikan ya. Amin. Terima kasih. Ya.